bulan yang lalu, Pak Jemuah terkena PHK, pemutusan hubungan kerja. Pak Jemuah bercerita kepada keluarga jika yang memberi pengumuman PHK itu adalah Pak Gusti, seorang personalia di kantor. Suatu hari, Adi dan Bapak sedang pergi ke toko minimarket di dekat rumah untuk membeli beberapa barang. Tiba-tiba, tidak sengaja mereka bertemu dengan Pak Gusti. Namun, wajah Adi terlihat tidak senang dengan kehadiran Pak Gusti. Karena Adi ingat yang memecat ayahnya adalah Pak Gusti. Setibanya Adi dan Pak Jemuah di rumah, Adi pun bertanya kepada Bapak. Pak, kok Bapak baik banget sih sama Pak Gusti? Loh, ya harus baik toh. Kita kan selalu harus baik pada semua orang, tak iya? Gitu kan, Adi? Adi kan inget Pak, yang bikin Bapak di PHK itu kan Pak Gusti. Gara-gara itu, Adi udah gak suka lagi sama Pak Gusti. Tunggu Adi, gini ya. Bapak itu diberhentikan alasannya banyak. Pak Gusti itu kebetulan orang yang punya tugas untuk melakukan itu. Ya, jadinya Bapak harus menghormati hal itu. Dan Bapak tidak ada rasa sakit hati, Ayah. Justru Bapak tuh salut sama Pak Gusti loh. Karena Pak Gusti berani memberikan kabar buruk itu bukan cuma ke Bapak, tapi beberapa orang lain juga. Kamu ingat kan? Waktu itu yang di PHK bukan hanya Bapak loh. Tapi Adi masih kesel. Sudah di. Kesalnya cukup, Taya. Bapak nggak apa-apa. Nah, nanti kalau Adi sudah kerja, Adi pasti mengerti. Pak Gusti hanya menjalankan tugasnya. Kalau di luar itu, Pak Gusti tetap teman baik Bapak. Jadi, Adi harus tetap hormat ya kalau ketemu Pak Gusti. Iya Pak. Nah, sini, nah dekat Bapak. Coba dengarkan dan lihat video ini. Ini tentang Daud. Shalom adik-adik terkasih, bertemu lagi dalam Jumat Ceria bersama kakak Kak Ezra. Pada episode ke-25 ini, kita masih mendengarkan cerita seputar Daud. Adik-adik, orang Filistin menyerang kota Kehila dan menjarah. Menjarah itu bisa diartikan sebagai merampok juga. Kembali lagi ya, orang Filistin menjarah hasil gandum kota Kehila. Pada saat itu, Daud masih dikejar-kejar Raja Saul. Tapi ketika mendengar kabar tersebut, Daud meminta petunjuk dari Tuhan. Dan akhirnya, atas petunjuk Tuhan juga, ia memimpin pasukannya untuk menyelamatkan kota itu. Daud pun dapat mengalahkan orang Filistin. Sedangkan penduduk Kehila kembali menjalani hidup dengan tenang. Namun, ketika hal itu terdengar oleh Raja Saul, ia menganggap bahwa inilah saat yang tepat untuk menangkap Daud. Daud punya dua pilihan. Yang pertama, tetap di dalam kota bersama penduduk Kehila, atau yang kedua, melarikan diri untuk menghindari Saul. Namun Tuhan memberitahu Daud bahwa penduduk Kehila itu malah akan menyerahkannya kepada Saul. Maka Daud dan pasukannya melarikan diri. Kemudian Raja Saul membawa 3.000 prajurit untuk mengajar Daud yang bersembunyi di padang gurun En-Gedi. Wih, banyak banget ya, sampai 3.000. Daud dan anak buahnya bersembunyi di sebuah gua. Kebetulan Saul masuk ke dalam gua itu untuk buang air. Diam-diam, Daud tanpa diketahui Raja Saul, ia mendekati Raja Saul dan berhasil memotong ujung jubah raja. Tapi Daud melarang anak buahnya melukai Saul. Setelah Saul keluar dari gua, Daud memanggil Raja Saul dan mengatakan bahwa dia bisa membunuh Raja Saul dalam gua tersebut. Tapi Daud tidak berniat membahayakan nyawa raja yang diurapi oleh Tuhan. Raja Saul pasti kaget dan tidak menyangka hal tersebut. Maka dia pun kembali pulang ke rumahnya. Adik-adik, apakah Raja Saul akan berhenti mengejar Daud? Tentu saja jawabannya tidak. Raja Saul terus mengejar Daud. Hingga suatu malam di Bukit Hakila, Daud dan Abisai keponakannya diam-diam masuk ke perkemahan Saul.
Abner, pengawal Raja Saul, sedang tidur. Abisai berkata, "Tuan, ini saatnya, izinkan saya membunuhnya." Tapi Daud menjawab, "Itu urusan Allah. Kita ambil saja tombak dan tempat minumnya, lalu pergi." Daud naik ke gunung dekat perkemahan Raja Saul. Dia berteriak, "Abner, mengapa kamu tidak melindungi rajamu? Mana tombak dan tempat minum rajamu?" Raja Saul tahu itu suara Daud dan berkata, "Kamu bisa saja bunuh saya, tapi kamu tidak lakukan itu. Saya tahu kamu akan jadi raja Israel berikutnya." Saul pun kembali ke istananya. Lalu adik-adik, selama masa tinggalnya di antara orang Filistin, Daud berhasil mendapatkan kepercayaan dan penghormatan dari Akis, salah satu raja mereka. Meskipun Daud adalah orang Israel, perilakunya sangat baik sehingga Akis tidak menemukan kesalahan padanya. Namun, para komandan Filistin tidak percaya. Karena mereka khawatir Daud mungkin berpaling melawan mereka dalam pertempuran. Akhirnya Daud disuruh pulang. Dan ketika Daud kembali ke Ziklag, ia merasakan kesedihan yang mendalam karena Ziklag telah habis dibakar dan dikalahkan. Bahkan istri, anak Daud, dan orang-orang Israel yang ikut dengannya ditawan oleh orang Amalek. Belum lagi, ia hendak dilempari batu oleh rakyat Ziklag. Di tengah kesedihannya, ia tetap bertanya kepada Tuhan terkait langkah selanjutnya untuk keluar dari permasalahannya. Tuhan pun akhirnya memberikan petunjuk kepada Daud. Tuhan bahkan menganugerahkan seorang Mesir untuk membantunya menemukan orang Amalek. Akhirnya, Daud pun berhasil mengalahkan orang Amalek. Ia membebaskan para tawanan dari tangan orang Amalek. Di tengah kemenangan Daud atas orang Amalek, dia mendapat kabar tentang kematian Raja Saul. Kabar ini dipertegas dengan datangnya seorang Amalek dari medan perang untuk memberitahu Daud. Ia bahkan berkata bahwa dirinya lah yang membunuh Saul atas permintaan Raja Saul sendiri. Sebagai bukti, untuk memperkuat laporannya, orang Amalek ini menunjukkan mahkota dan gelang yang tadinya dikenakan Saul. Bagi Daud, orang Amalek itu telah membunuh orang yang diurapi Allah, dan itu merupakan kejahatan yang sangat serius yang pelakunya patut dijatuhi hukuman mati. Dan Daud sangat sedih dengan kabar kematian Raja Saul dan Yonatan, yang adalah sahabatnya itu. Adik-adik, meski Raja Saul memusuhi Daud, dan Tuhan sendiri sudah menetapkan Daud untuk menggantikannya sebagai raja, Daud tidak menganggap dirinya berkuasa atas Raja Saul. Dia tetap menghormati Raja Saul sebagai seorang raja yang diurapi Tuhan. Maka ia tidak melakukan hal yang buruk kepada Raja Saul seperti merebut tahta atau membunuh Raja Saul. Ada beberapa pelajaran penting bagi kita. Yang pertama, biarlah kehendak Allah atas kita terjadi sesuai dengan waktu yang sudah direncang Allah. Dan yang kedua, adik-adik bisa lihat kan, pada akhirnya Daud menjadi raja tanpa harus melakukan hal buruk pada raja sebelumnya. Nah, ini pesan untuk adik-adik. Ikuti teladan Daud, meski dimusuhi, dikejar-kejar, tapi Daud tetap melakukan kebenaran. Karena itu, jangan sekali-kali melakukan hal yang buruk kepada orang yang memusuhi kita. Karena tugas kita adalah melakukan hal yang baik dan benar, bukan sebaliknya. Ingat-ingat ini ya. Baiklah, sampai di sini dulu cerita kakak. Ikuti terus Jumat Ceria, karena akan ada cerita-cerita tokoh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, ketemu lagi di pengetahuan episode ke-25. Adik-adik, setelah kita mendengarkan cerita episode kali ini, ada beberapa pengetahuan yang bisa kita pelajari loh. Yuk kita simak. Yang pertama, ada Kehila. Kehila adalah sebuah kota berkubu di wilayah Yehuda, dilengkapi dengan pintu dan palang sebagai pengaman. Lalu yang kedua, ada padang gurun En-Gedi. Nah, padang gurun En-Gedi ini adalah padang gurun di daerah Yudea dekat Laut Mati, yang mana di padang gurun ini terdapat tebing-tebing dan gua-gua yang terpencil. Lalu yang ketiga ada padang gurun Zif. Nah, padang gurun Zif ini adalah padang gurun
yang ada di sebelah timur kota. Dan di zaman sekarang diidentifikasi sebagai Tel Aviv, sebuah kota di barat daya yang ada di Hebron. Lalu yang keempat ada Ziklag. Nah, adik-adik, tahu nggak Ziklag itu apa? Sini, kakak kasih tahu ya. Jadi, Ziklag itu adalah sebuah kota di bawah kekuasaan Palestina yang kemudian diberikan Raja Akis kepada Daud. Waktu itu, Daud beserta keluarganya dan ke-600 orang yang mengikutinya akhirnya menetap di Ziklag selama 1 tahun 4 bulan. Waktu itu Daud merasa tenang di Ziklag karena tidak lagi dikejar-kejar oleh Saul. Lalu yang kelima ada Gunung Gilboa. Nah, Gunung Gilboa ini adalah gunung yang menjulang tinggi di atas lembah Yordan di tepi timur laut Samaria. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak? Ternyata di Gunung Gilboa ini Raja Saul tewas dengan pedangnya sendiri loh. Begitu pula dengan putra-putranya, yaitu Yonatan, Abinadab, dan Melkisua. Mereka pun juga terbunuh dalam pertempuran melawan orang-orang Palestina. Nah, adik-adik, inilah pengetahuan episode kali ini. Sampai bertemu kembali di episode-episode yang lainnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Wah, berarti Bapak seperti Daud ya, tidak marah, tidak sakit hati, tidak membalas. Ya, lebih tepatnya Bapak belajar dari Daud tak iya? Sudah ya, jangan marah lagi. Coba kamu lihat Bapak sekarang kan sudah kerja lagi. Dan justru di tempat baru, Bapak punya banyak waktu untuk main sama Adi. Daripada tempat lama kemarin, Bapak pulang malam terus. Setiap pulang, Bapak udah teler. Maunya tidur terus tak iya? Iya juga ya. Ya sudah, Adi maafkan Pak Gusti. Gara-gara Pak Gusti, Bapak jadi sering main sama Adi. Adik. Ayo Pak, kita main. Let's go tak iya?